Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok e-court kelas CFH Undip akan menampilkan video pembelajaran mengenai e-court di Indonesia. Simak ya videonya. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Syifa Indah Aprilia. Selanjutnya ada Giovandro Devios Talesa dan Cuhayani Gabriela Faustina. Pembahasan yang pertama, apa itu e-court? E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, pembayaran taksir panjar biaya perkara, dan pemanggilan persidangan yang dilakukan secara online. Latar belakang. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi diadakannya e-court. E-court telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya e-court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai suatu tuntutan. Efisiensi dan efektivitas hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, wabah virus corona juga ikut melatar belakangi diadakannya e-court. Karena e-court merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menangani kasus-kasus yang ada di tengah pandemi ini. Istilah atau layanan dalam e-court. Yang pertama ada e-litigation atau persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahannya. Jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Yang kedua ada e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan. Dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-court dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. E-filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada dan juga melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara, perdata, agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Yang ketiga ada ISKAM atau taksiran panjar biaya. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya atau ISKAM dan nomor pembayaran atau virtual account yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik atau multi-channel yang tersedia. Selanjutnya ada e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online. Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi ISKAM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara seksama jumlah panjar biaya yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran atau virtual account, jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya yang perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan rekening resmi pengadilan di mana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar. Selanjutnya ada e-summons atau pemanggilan pihak secara online.
Sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan MARI Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa pemanggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk panggilan elektronik dilakukan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurista pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Serta kuasa hukum yang wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik. Layanan e-court dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Yang dimaksud pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Meliputi Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan RI, direksi atau pengurus yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang. Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah yang pertama kartu tanda penduduk, yang kedua kartu keanggotaan advokat, dan yang ketiga berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Sedangkan persyaratan untuk pengguna lain adalah yang pertama, yaitu kartu identitas pegawai atau kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian atau lembaga atau badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau paspor dan identitas lainnya untuk perorangan. Dan yang ketiga, penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.